Menjadi seorang juara itu nggak semudah apa yang kita bayangkan, nggak hanya latihan, nggak hanya Hey, saya Primus Wardana. Di sini aku sekarang agak di tempat yang berbeda, biasanya di background panahan atau di rumahku. Sekarang aku ada di alam. Nah, sekarang ini aku ada di Purwokerto, ada di Bobokabin, tepatnya di Batu Raden. Nah, sekarang ini aku ingin ngasih tips atau sharing sama kalian gimana sih caranya menjadi juara. Kemarin itu aku dikasih buku oleh Koni. Nah, ini dibuat oleh Dr. Sentot Haryanto dan Ervan Arya Putra dengan judul The Champions Way atau Jalan Para Juara. Di situ adalah 21 kunci gimana sih mencapai mental toughness atau gimana sih para juara itu mempunyai step-stepnya itu. Karena di sini 21, mungkin aku akan menjadi 3 part. Nah, di part pertama ini aku akan sharing 7 dulu dasar mencapai apa aja jalan para juara. Oke, yang pertama adalah mindset juara. Jadi mindset itu adalah sebagai asal tindakan di setiap tujuan. Jika akhirnya akan kita capai adalah juara, maka mindset kita yang pertama adalah menjadi seorang juara. Mindset ini memberi pada warna visi, mendorong kita dan membuat kita mau berjuang untuk mencapainya. Nah, jadi yang pertama yang harus kita punyai untuk mencapai seorang juara itu adalah mindset itu sendiri. Mindset menjadi seorang juara. Yang kedua adalah kepercayaan diri atau self confidence. Di sini Theodore Roosevelt bilang kalau percaya bahwa Anda bisa, maka Anda sudah berada di setengah jalan. Jadi kita sering banget berada di zona nyaman. Dalam pertandingan, semua faktor dapat mempengaruhi kemungkinan Anda menjadi juara. Contohnya yaitu kondisi internal, kondisi lingkungan, tekanan suasana, dan berbagai situasi lainnya. Jadi kepercayaan diri ini bukan hanyalah sikap, mental yang harus kalian bentuk. Jadi kepercayaan ini bisa membuat Anda pada performan terbaik. Jadi kalian bisa tetap tenang dalam kondisi apapun, dan inilah yang dibutuhkan dalam suatu pertandingan atau perlombaan. Oke, yang ketiga adalah keyakinan atau belief. Napoleon Hill pernah bilang, apapun yang kamu pikirkan dan percayai akan kamu dapatkan. Kalian harus meyakini potensi diri kalian. Setiap orang itu memiliki keterbatasan masing-masing, tapi sering kitalah yang mempunyai batasan itu sendiri. Sebenarnya batasan sering terekam dalam belief system kita, dan akan ada sebatas apa yang akan kalian yakini, kecuali sesuatu yang mematik potensi atau bahaya. Dan yang kedua, Anda membentuk batasan itu sendiri dan menjadi belief system pada diri kalian masing-masing. Nah, mindset juara, kepercayaan diri, dan keyakinan adalah satu paket yang harus kalian punya. Dan ini nggak bisa banget dipisahkan. Jadi pilihannya hanya kalian ambil semua atau nggak sama sekali. Yang keempat adalah goal setting. Menurut Tony Robbins, menyiapkan tujuan adalah langkah pertama menyibak yang tidak terlihat menjadi terlihat. Jadi connect with your purpose. Memiliki tujuan yang membuat kalian benar-benar mendorong untuknya. Kalian bisa memiliki tujuan itu sendiri yang murni dalam diri kalian. Jadi apa sesungguhnya yang ingin kalian raih dalam perjalanan ini? Apakah kalian ingin sungguh-sungguh menjadi juara? Dan kalian tanya alasannya itu kenapa? Setelah kalian mendapatkan tujuan kalian, mulailah untuk melangkah dan pegang erat tujuan itu hingga akhir. Tujuan itu memberi kalian energi, mendorong kalian untuk melewati batas, dan mencegah untuk menyerah. Jadi ketika kalian sakit dan menghadapi suatu tantangan yang berat, kalian ingat tujuan kalian tadi. Lalu yang kelima adalah komitmen. Ini harus benar-benar kalian punya banget. Jadi Benjamin Disraeli bilang, salah satu rahasia untuk mencapai kesuksesan adalah keteguhan pada tujuan. Jadi komitmen itu adalah janji yang harus kalian tepati, janji untuk mencapai tujuan, lalu janji adalah hutang yang harus dibayar. Jadi tanpa komitmen,
tujuan sekecil apapun akan sulit tercapai, apalagi tujuan yang besar. Jadi semua itu perlu perjuangan, dan perjuangan yang panjang itu butuh komitmen. Komitmen yang akan siap kalian bawa hingga akhir nanti. Termasuk komitmen untuk menjadi juara dan komitmen untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia, orang tua, dan orang yang kalian cintai. Yang keenam adalah persiapan, jadi prepare. Jadi Bobby Knight bilang, kuncinya bukan saja kemauan untuk menang, tapi kehendak untuk mempersiapkan kemenangan. Jadi kemenangan itu bisa terjadi ketika kesempatan bertemu dengan persiapan. Persiapan menentukan bagaimana eksekusi di lapangan. Jadi jangan pernah berharap kalian duduk santai dan leha-leha, hasilnya akan sama dengan mereka yang mempersiapkan diri dengan matang dan disertai dengan latihan sepanjang pekan. Tujuan dicapai dengan usaha, dan persiapan itulah adalah usaha yang tidak bisa kalian tawar-tawar lagi. Lalu yang terakhir ini adalah yang ketujuh adalah kebiasaan atau habit. Aristoteles, Aristoteles pernah bilang, kita adalah apa yang kita kerjakan berulang kali. Kecemerlangan bukanlah tindakan, tapi kebiasaan. Jadi kebiasaan atau habit ini kalian harus bangunlah sebuah kebiasaan yang mendukung untuk mencapai apa yang kalian ingin capai. Kelola diri kalian dengan baik. Kebiasaan itu akan menentukan karakter kita. Kebiasaan juga menggambarkan bagaimana hasil yang akan kalian capai. Yang perlu kalian ingat adalah selalu membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Karakterlah yang akan menentukan nasib kita ke depan. Oke, itu adalah 7 awal dari 21 jalan menuju juara atau The Champions Way. Nah, nanti part 2, part 3-nya akan aku buat setelah mempunyai waktu lagi. Jadi nanti bahkan ada apa aja sih yang harus kalian siapkan di luar kalian latihan, di luar kalian bersama pelatih, bersama teman. Di luar latihan lah, jadi ada mental toughness yang harus kalian capai dan kalian capai gitu. Oke, terima kasih untuk part satunya ini. Oke, semoga ini membantu kalian untuk mencapai apa yang kalian inginkan. Jadi kalian 7 ini kalian capai dulu masing-masing. Apa itu semua kalian resapi semua, kalian tata satu persatu untuk menjadi seorang juara. Menjadi seorang juara itu nggak semudah apa yang kita bayangkan, nggak hanya latihan, nggak hanya fisik. Jadi kalian harus punya mental toughness yang kuat. Oke, thank you yang sudah menonton. Sorry kalau ada salah-salah kata dari aku. Semoga ini bisa membantu kalian, terutama kalian yang hampir berhenti untuk memanah. Karena dulu aku juga pernah banget hampir berhenti memanah gara-gara suatu hal di luar tekanan yang nggak aku bayangkan. Tapi karena aku belajar bagaimana sih mengelola mental toughness ini, jadi terbentuklah aku yang sekarang. Dan teman-teman yang di Platnas itu dipastikan mempunyai mental toughness yang baik. Terima kasih yang sudah menonton. See you and bye-bye.